Shalom, kiranya damai sejahtera Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita? Ada 4 alasan mengapa kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ketaatan membuat kita semakin intim atau semakin dekat kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 24, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Ketaatan kita kepada Tuhan akan memperkuat hubungan intim kita dengan Tuhan. Jika kita mentaati firman Tuhan, maka saya dan saudara diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita, sehingga kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, karena kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, ketaatan membawa kita ke dalam kedewasaan rohani. Dalam Efesus 4 ayat 13-15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dalam Efesus 4 ayat ke-15 dikatakan, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran. Dalam ayat Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara, dengan kita berpegang teguh kepada kebenaran atau taat, di mana kebenaran itu adalah firman Tuhan itu sendiri, maka kita akan terus bertumbuh di dalam Kristus, sehingga kita menjadi pribadi yang dewasa secara rohani dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai hal yang membuat kita jauh dari kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, ketaatan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan menyatakan kasih-Nya yang luar biasa dengan mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Apakah kita mengasihi Tuhan? Kita tentu akan menjawab iya. Tetapi apakah buktinya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Menurut firman Tuhan, siapakah yang mengasihi Tuhan itu? Dalam Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23, ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam ayat ke-23, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mentaati firman Tuhan, orang yang memegang firman Tuhan dan melakukannya. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah kita mentaati firman Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Karena seberapa taat kita melakukan firman Tuhan, sebesar itulah kasih kita kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat keempat, barang siapa berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintah Tuhan,
ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Alkitab mengatakan, jika ada orang yang mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan, tetapi tidak mau menuruti atau tidak mau mentaati perintah Tuhan, maka dia adalah pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Yang keempat, ketaatan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 sampai dengan yang ketiga, dan ia Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tuhan sudah menebus manusia dari hukuman dosa. Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita, menjaga kita, melindungi kita, memperhatikan kita, memelihara kita sampai sekarang ini. Maka sudahlah selayaknya kita membalas segala kebaikan Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara taat menjalankan firman Tuhan dan mengucap syukur atas kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan. Ketaatan itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan dan berkat daripada Tuhan. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat dicurahkan. Sebaliknya, di mana tidak ada ketaatan, maka tidak ada berkat dari Tuhan. Berkat bukan semata-mata tentang uang, saudara, tetapi berkat meliputi banyak hal. Apakah Bapak, Ibu, Saudara ingin mengambil bagian untuk hidup mentaati firman Tuhan? Jika iya, itu memang pilihan yang sangat tepat dan itu memang harus kita lakukan. Karena ada 4 alasan mengapa kita harus mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, ketaatan membuat kita semakin intim atau semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan membawa kita ke dalam kedewasaan rohani. Yang ketiga, ketaatan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, ketaatan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan.